Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin tentang dinamika peran Indonesia. Namun sebelumnya sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar ilmu yang kamu dapati nantinya akan berguna di masa-masa yang akan datang. Berdoa mulai. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Dalam suatu negara bisa menjalin suatu hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui, baik diakui secara de facto maupun diakui secara de jure oleh negara lain. Nah, pengakuan de facto yang dimaksud adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur sebuah negara. Misalnya ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada wilayahnya, berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Berikut pengakuan de jure. Yang dimaksud adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensinya, atau pengakuan secara internasional. Berikut bagaimana asas hubungan internasional. Asas hubungan internasional yang pertama adalah asas teritorial. Asas teritorial didasarkan pada suatu negara atas daerah dan wilayahnya. Artinya, negara melaksanakan berlakunya hukum dan peraturan-peraturan bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Sebaliknya, di luar daerah dan wilayah negara tersebut berlaku hukum asing. Artinya, orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing. Berikutnya adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warganya. Artinya, hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya walaupun berada di negara asing. Nah, asas ini dikenal sebagai asas exteritoriality. Berikutnya adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah sebuah negara. Berikut perjanjian internasional. Ya. Perjanjian internasional, sebuah hubungan internasional biasanya dikukuhkan dalam sebuah naskah perjanjian internasional pula. Perjanjian internasional memiliki berbagai macam istilah. Kamu bisa melihat di layar, ya, nomor 1 traktat, konvensi, agreement, dan seterusnya bisa dicermati. Nah, berikutnya klasifikasi atau tahapan-tahapan perjanjian internasional. Tahapan perjanjian internasional yang pertama adalah perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Berikut bagaimana berlaku dan berakhirnya sebuah perjanjian internasional. Kapan berlaku perjanjian internasional?
Yang pertama, perjanjian internasional mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan atau sesuai kesepakatan negara-negara yang terlibat. 2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh negara yang bersangkutan. Berikutnya, perjanjian berlaku setelah suatu negara setuju untuk diikat oleh perjanjian, kecuali dalam perjanjian tersebut diatur lain. Nah, bagaimana dengan berakhirnya perjanjian internasional? Coba dicermati. Yang pertama adalah berakhir apabila telah tercapai tujuan perjanjian internasional. Yang kedua, masa berlakunya perjanjian internasional sudah habis. Yang ketiga, salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek. Yang keempat, adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian. Berikutnya, adanya perjanjian baru di antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. Dan selanjutnya, syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian telah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan diterima oleh pihak yang lainnya. Demikian anak-anak materi singkat yang saya berikan. Tentunya kalian akan melakukan observasi tentang materi yang tertera di dalam video ini. Berikutnya pula, coba kamu cermati perintah-perintah yang saya berikan di samping. Silakan diklik dan mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menjelaskan ya apa yang telah saya berikan di bawah ini. Demikian sekali lagi materi secara singkat yang saya berikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.